guys, jadi setelah jalan-jalan dari Tol Kayangan yang ada di Kota Batang, kita mampir ke sebuah kafe. Ini masih sekitar 5 km dari Tol Kayangan sih. Kita mampir di sini ada sebuah kafe namanya Cafe Kai, KAY. It's quite good. Mampir di sini, rehat sebentar, makan sebentar, lalu sholat gitu. Terus oh iya, kenapa sih sebenarnya kita berkunjung di sini? Karena kita tergoda dari apa namanya yang sedang viral di IG tentang Tol Kayangan. Awalnya kita tuh ngira kalau Tol Kayangan itu udah ada di tol. Terus tolnya tuh tinggi, dari ketinggian berapa meter gitu ya, seperti di Kayangan, tapi ternyata enggak. Jadi kalian jangan sampai miskonsepsi ya. Jadi Tol Kayangan tuh bukan berada di jalan tol, tetapi sebenarnya adalah di sebuah pedesaan, di mana desanya itu dataran tinggi gitu, di apa namanya, di kecamatan apa tadi ya? Pokoknya ini Lupa ya. daerah nih pinggiran selatan wilayah Batang ya. Jadi sudah berbatasan dengan Dieng. Jadi Dieng bagian selatannya tadi itu sudah masuk Wonosobo, sebelah sini masuk Batang. Jadi di puncak sebenarnya, di berada puncak di puncak gitu. Dieng. Dari di dataran tinggi 5 km dari Dieng. Jadi bayangin, di Dieng itu kan tinggi banget dan dingin banget. Nah itu di situ, dari sebuah desa, di situ letak geografisnya sangat menantang banget nih kan gitu. Jadi dan di kanan kirinya itu, di jalan tersebut di kanan kirinya itu jurang dan ada perkebunan sayur-sayuran dan sebagainya. Nah makanya itu disebut Tol Kayangan. Disebut Tol Kayangan itu karena ini sebelah kiri sama sebelah kanan itu jurang-jurang. Jurang-jurang. Jadi view-nya, panoramanya bagus banget. Di sebelah timur jalan Tol Kayangan itu ada puncak Merbabu dan sudah sangat dekat dengan kita tadi ke sana. Sebelah baratnya lagi ada apa namanya, pegunungan. Sorry ya, sebelah timur tadi gunung apa namanya, Perahu ya, sorry, Gunung Perahu. Gunung Perahu ya, bukan Gunung Merbabu tapi Gunung Perahu. Nah jadi kita tuh dari rumah tadi jam 7 pagi, terus kemudian sampai sini perjalanan dan perjuangan kita lumayan berat sih. 3 jam. Kita nggak pernah kesini, 3 jam, dan sempat kesasar-sasar walaupun kita sudah pakai aplikasi Waze. Jadi Waze-nya tuh sempat nyasar-nyasarin kita dulu gitu. Tapi alhamdulillah nyampe lah kita, dan ternyata tantangannya jalan masuknya tuh luar biasa guys. Jadi tadi ada 3 tanjakan yang sangat curam, tinggi banget gitu. Tanjakan pertama kita hanya melampaui tanjakan pertama. Kita hanya melampaui tanjakan pertama, habis itu kita give up. Terus ada apa namanya, Relawan kru, wisata. bukan relawan kru gitu ya, dari kru yang apa membantu kita untuk membantu kita sampai ke atas. Jadi kita tadi ngojek sama mas-mas. Mobilnya ditaruh di krunya. atas, di Mobilnya atas ditaruh apa, tanjakan pertama. Tanjakan pertama. Karena tanjakan pertama sopirnya sudah shock. Sudah menyerah. Udah sampai di sana, subhanallah ya. Apa ya kesan saya? Subhanallah, Allah tuh memberikan sumber daya alam pada kita yang tinggal di Indonesia tuh Dimanapun berada, entah di lereng gunung, entah di pesisir, entah di pantai, kota, entah di pedesaan. ternyata Indonesia tuh ya Allah subhanallah. Jadi Allah memberikan kita sebenarnya kekayaan, tinggal kita SDM-nya bisa nggak memanfaatkan potensi itu gitu ya. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, pandemi ini memang membawa kita pada satu kebiasaan atau satu perubahan ya. Salah satunya adalah banyaknya kita masyarakat yang lebih suka berkunjung ke tempat-tempat yang bernuansa alam gitu ya. Karena memang dari segi kesehatan kurang aman,
gitu ya. Kalau kita berkunjung di tempat-tempat yang keramaian di perkotaan, maka banyak masyarakat yang berlari menuju ke pelosok-pelosok desa, sehingga ini ditangkap ya oleh masyarakat desa, salah satunya yang ada di Tol Kayangan itu ya, Sebenarnya menjadi Miss, destinasi. sebenarnya uh, kita atau sebagian masyarakat juga tidak membayangkan bahwa kawasan Tol Kayangan itu bakal menjadi seperti ini. dikunjungi oleh Nama Kahyangan sendiri itu kan sebenarnya dari konstruksi ya, atau ciptaan masyarakat ya, lepas dari tol yang ada di pikiran kita, tapi namanya juga bagus penamaan ya karena itu Tol di Kayangan. kiri kanan jurang-jurang ya, dan itu sekarang dengan sangat berdebar-debar ya, bisa untuk simpangan mobil ya. Dan itu tidak terbayang oleh masyarakat 5 tahun yang lalu, Miss, karena konon Apalagi dulu sini jalan 10 setapak. ya. Jadi kalau cerita Bapak tadi, sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum dibangun jalan ini, itu jalan setapak. Jadi dari daerah Batang ya sampai ke Dieng itu harus jalan kaki, bahkan motor tidak bisa lewat. Sekarang Dan orang-orang itu menggendong ya, jadi masih belum berubah seperti sekian abad yang lalu ya, menggendong kobis, sayur itu dengan jalan hasil kaki, jalan pertanian. setapak. Sekarang jalan setapak menjadi sepeda motor, kemudian mobil, bahkan uniknya lagi sekarang mobil luar kota, Jakarta ya, Bandung ya, Semarang, pada berkunjung Solo, ke sini. karena masyarakat atau komunitas di sini pandai meng-create ya, Betul. yang 10 tahun lalu tidak terbayangkan seperti ini. Dan kalau kita lihat justru kalau di atas tadi ada selfie, ada pedagang kopi, di tempat yang lain ada kafe-kafe yang menjamur di sini. Ada petani juga beruntung karena biasanya pengunjung ini membawa oleh-oleh ya, kentang, wortel tadi, dengan harga yang tentu relatif lebih Mahal ya. mahal. Jadi dengan adanya destinasi wisata ini berdampak ya pada semua Impactnya elemen. banyak, Impactnya multi efek. ya, multidimensional. Salah satunya tadi kita juga ketemu sama petani ya, petani kentang tadi. Mereka bapaknya tadi menyampaikan bahwa ya berdampak karena dengan pengunjung yang datang ke situ, akhirnya hasil pertaniannya pun terjual tentu saja lebih banyak. Bahkan di tempat itu juga di dekat sawahnya sebagai oleh-oleh ya. Betul. Nah, terus kemudian ini yang ketiga adalah kalau kemarin-kemarin ya sebelum pandemi ini, kafe-kafe itu kita temui di perkotaan ya enggak. Nah, sekarang justru enggak. Justru kafe-kafe yang ada di pinggiran seperti ini tuh yang rame loh ya, mereka yang banyak mencari. Dan salah satunya kita di sini nih, salah satu kafe K ini juga menjadi tempat tujuan juga para pengunjung untuk mampir ke sini. Dan tadi saat kita itu minum sama ngemil roti, ada bapak yang pakai sapit berangkat ke Tegal, kebetulan mungkin ini jalan pintas ya, lewat sini dan menyapa kita. Unik ini ya. Jadi kafe itu tidak harus ada security yang ketat, tidak harus ada nomor di meja sekian ya. Iya, tapi kafe bisa menyatu dengan alam ya. Bisa menyatu Ini di dengan sini alam, bisa view kita ke berdamai 4 penjuru ya. dengan penduduk. Jadi seru pokoknya di sini itu, nyaman banget gitu ya, Indonesia banget. Jadi antara teknologi, antara modernitas bersanding dengan tradisional budaya lokal. desa, budaya lokal, Suasana itu menciptakan suasana yang sesuatu banget gitu guys. Nah terus tadi destinasi wisata impactnya apa, terus kemudian muncul kafe-kafe dan sebagainya. Jadi sebenarnya pusarnya ini sebenarnya gini sih, yang mau saya sampaikan adalah bahwa pandemi itu merubah banyak hal sekali yang dulunya tidak terpikirkan, bisa jadi something new yang itu bisa bermanfaat, punya nilai. Mungkin ini ya Miss ya, jadi pandemi yang sebenarnya tidak singkat ini ya, tidak singkat kan, berapa ini 2 tahun lebih kan ya, ini memberikan kesadaran kepada kita untuk melihat diri kita sendiri ya, artinya lingkungan kita sendiri ya, artinya potensi kita sendiri ya. Pada saat masyarakat kota dipaksa untuk tidak boleh datang ke kota ya,
dan dipaksa untuk tidak kagum dengan kota ya. Tidak bangga dengan Dia kemudian membuat orang peta, kota. tidak membuat dia kemudian membuat peta desainnya sendiri. Ternyata bisa bangga dengan desain sendiri. Bahkan kebanggaan yang di-create ya, menjadi apa namanya? Kuliner yang khas, menjadi tempat selfie ya, menjadi apa namanya? Tempat area yang produktif lah. yang produktif ya kan ya. Sekarang mulai bergeliat. Mungkin ya dulu pada saat Belum pandemi pandemi, mereka nggak sadar nggak bahwa terpikirkan. desanya itu indah ya, Iya, bahwa desanya betul. itu layak dikunjungi orang ya. Tapi Betul, sekarang betul. pandemi mudah-mudahan ya bagi sebagian masyarakat ya itu menyadarkan betapa ya mereka itu sangat unik ya, sangat apa namanya, kompetitif ya, dan sangat potensial dalam tanda petik ya untuk dikagumi ya oleh orang lain. Kadang-kadang kan gitu Miss ya, kadang-kadang kita ini kurang bangga terhadap apa yang kita miliki, padahal orang lain bangga terhadap kita. Oh iya, kita nggak bisa Penyakit melihat, kita begitu kita ya. nggak bisa, tidak mampu melihat sebenarnya kita punya potensi, padahal orang lain pengen kayak kita, ya mengagumi kita gitu ya. Walaupun saya nggak saya nggak menyindir bahwa masyarakat Kita apa maksudnya para pajak Indonesia. kita tergila-gila K-pop ya, saya tidak menyindir ya, tetapi ya ini Iya. kita yang remaja-remaja yang tergila-gila K-pop itu juga Sebenarnya. jangan kebablasan. Kita mempunyai sesuatu ya yang sangat mungkin orang Korea jatuh cinta kepada Indonesia. Sebenarnya iya. So look into ourselves Yeah. ya. Kita lihat diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh bagus, indah. Sebenarnya Tuhan itu menjewer kita lewat pandemi ini untuk kita tuh dikagetkan gitu loh ya, kita tuh punya ini. Tinggal kita tuh sebenarnya apa namanya mampu nggak membaca gitu loh, mampu membaca nggak kelebihan itu. Dan itulah bentuk dari orang bersyukur ya. Nah, kalau mengeluh, mencaci apa namanya, dilihat orang lain aja yang bagus yang ya. orang lain harus bagus, kita harus jelek, itu namanya kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur. Sehingga Allah menutup keberkahan barangkali. Mudah-mudahan lah ya pandemi yang kita apa namanya introspeksi itu membuka pemikiran baru bahwa kita patut bersyukur ya, dan potensi yang kita punya kita kembangkan. Betul. Siang hari ini kita menyaksikan ya hikmah yang 5 tahun lalu masih jalan setapak masih ini ya, hutan. jalan setapak ya, orang hanya bisa jalan kaki, motor nggak bisa. Sekarang roda 2 dan menjadi destinasi favorit dan bahkan viral di Instagram. Dan orang mana-mana pada mau kesini gitu ya. Dan uniknya orang mana-mana itu banyak yang tidak berani nyopir tadi ya, kemudian membawa berkah buat remaja sini yang sudah terbiasa dan medan yang sulit, kemudian kru wisata, jadi pemandu kan ya, menjadi pemandu wisata. Dan sebenarnya di lingkungan kita, apakah bisa ya kita di tempat kita masing-masing kita jadikan tempat wisata atau apapun lah potensi-potensi yang ada di tempat tinggal kita masing-masing gitu ya. Kalau tidak bisa berarti kurang bersyukur ya. Maka harus bersyukur dulu, pasti bisa. Dan gini, untuk bisa membaca itu semuanya kita harus banyak ilmu pengetahuan ya. Mencari banyak inspirasi. Ya, suka piknik lah ya. Iya, mencari inspirasi dan ilmu pengetahuan. Suka apa namanya? Open mind. Ya, open mind, kenal banyak jangan orang. Menutup diri. Jangan menutup diri, jangan nyinyir. Jangan gaptek. Jangan gaptek, jangan mudah nyalain orang. Oh, itu berarti gini, jangan. Kalau desa dia pantas saja. Karena desa kami enggak bisa loh. Ini dulu ya, jalan setapak ya. Siapa sangka bisa indahnya kayak gini gitu loh guys. Kalau nggak ditangani oleh orang-orang yang memang mau berpikir gitu ya. Open mind ya. Open mind, mau berpikir dan luar biasa. Jalan setapak bisa menjadi tempat wisata yang mampu menjual yang iya. Dan bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu guys, jadi kita mau ngobrolin itu perjalanan kita pagi hari ini semakin menyadarkan kami semuanya bahwa satu, yuk kita bersyukur bahwa Allah itu, Tuhan itu memberikan kita dengan segala potensi pasti nggak ada Tuhan yang memberikan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Indonesia kita itu oke, kaya, beautiful, apalagi desanya, apalagi semakin pelosok ya.
Iya, apalagi rutenya semakin sulit seperti sebenarnya semakin sulit itu membuat kita tuh semakin pengen tertantang ya. menaklukkan gitu. Tadi saya itu papasan dengan orang naik sepeda loh guys, padahal itu wah tinggi banget, keren banget orang-orang para itu ya, orangnya sepeda tadi ya, luar biasa. Nah itu jadi perjuangan untuk menaklukkan itu sih yang malah menjadi pengalaman berharga, karena wisata itu not only melihat yang bagus-bagus tetapi ada pengalaman. Nah ini yang penting ya, pengalaman untuk menaklukkan sesuatu. Nah itu adalah salah satu ciri juga sekarang wisata itu seperti itu gitu ya. Setelah ada kesulitan pasti Tidak ada hanya kemudahan. Orang tuh bahagia kalau ibaratnya tadi ya kita mampu melampaui medan yang sulit ya kan. Jadi sebenarnya tempat wisata sekarang itu nggak harus melulu medannya harus bagus. Tapi ada unsur perjuangan. Ada unsur perjuangannya di situ lah. Ternyata orang itu semakin berjuang, akhirnya satisfied mencapai tujuannya. Itu juga menjadi salah satu menu wisata gitu ya. Menu wisata nggak harus sesuatu yang mewah dan sebagainya. Oke guys, gitu dulu ya guys, curhatan kita bahwa yuk kita selalu bersyukur ya, jangan insecure. Selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita itu adalah Indonesia itu indah. Yuk kita semakin banyak jalan-jalan kemana-mana, mencari inspirasi, mencari referensi, banyak membaca, menjadi senang mencari ilmu pengetahuan sehingga otak kita nih semakin banyak referensinya dan kita bisa melakukan hal-hal ya yang bermanfaat. Salah satunya adalah yuk look into ourselves, apa yang ada di sekitar kita, manfaatin yuk buat banyak orang. Itu dulu ya, kita ketemu hari ini, yuk ketemu lagi kapan-kapan dengan hal-hal yang lebih menarik lainnya. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi